Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Aprilia, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai stored procedure dan juga function dalam database. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya menggunakan CMD atau command prompt, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu stored procedure dan juga function. Nah, definisi dari stored procedure sendiri itu adalah sebuah program yang tersimpan di dalam database yang digunakan untuk menggantikan sekumpulan perintah yang digunakan berulang-ulang. Nah, di dalam stored procedure sendiri ada 3 parameter yang umum digunakan. Yang pertama ada parameter in yang merupakan mode default dalam stored procedure. Yang kedua adalah parameter out yang merupakan mode yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dalam stored procedure. Yang ketiga adalah in-out, merupakan gabungan dari kedua mode sebelumnya, yaitu mode in dan juga mode out, yang dapat memberikan nilai dan mengembalikan nilai yang telah diubah. Next, di dalam stored procedure sendiri ada yang namanya looping, sama seperti di bahasa pemrograman. Looping atau pengulangan digunakan untuk melakukan iterasi pada database atau untuk melakukan operasi pada setiap baris pada suatu tabel. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan perintah repeat dan juga while untuk melakukan looping. Next, ada yang namanya kondisi atau condition. Ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi yang dideklarasikan untuk kemudian menjalankan tindakan berdasarkan kondisi tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan kondisi atau condition if then dan juga case. Nah, ini merupakan sintaks umum dari penggunaan stored procedure. Pertama-tama kita harus mendeklarasikan delimiternya. Dan delimiter ini digunakan untuk penanda bahwa suatu perintah itu sudah berakhir. Dan juga setelah kita mendeklarasikan create procedure dan juga namanya, kita bisa begin dan jangan lupa untuk di end. Next adalah function. Function di dalam suatu database merupakan program yang dibuat untuk melakukan operasi seperti perhitungan dan mengembalikan nilai. Function ini hampir mirip dengan prosedur, tetapi function ini harus mengembalikan nilai atau output. Sintaksnya sama atau hampir mirip dengan prosedur, tapi di sini ada return type dan ada return value-nya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus menghubungkan MySQL di SAM. Kita start sampai warnanya hijau. Oke, sudah hijau, baru kita akan buka command prompt. Di sini saya akan menghubungkan SAM atau command prompt-nya ke MySQL dengan oke. Nah, di sini saya akan mengetikkan cd SAM /mysql dan juga typo mysql dan b. Kita akan login atau connect ke server MariaDB atau MySQL. Oke, jika sudah ada pesan seperti ini, maka artinya kita berhasil connect ke server database maupun itu MariaDB atau MySQL. Nah, di sini saya akan melihat database apa saja sih yang sudah saya pernah buat sebelumnya dengan sintaks show databases. Nah, ini merupakan database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat database baru, yaitu database toko buku, di mana saya akan menggunakan tabel TB buku untuk melakukan untuk membuat stored procedure dan juga function. Oke, pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu database-nya dengan create database db toko buku. Oke, di sini kita akan pakai ini database-nya. Oke, next kita akan membuat tabel, yaitu tabel TB buku atau tabel buku dengan create table TB buku. Di sini saya akan mengisikan field-fieldnya. Yang pertama ada ID, tentu saja ID dengan tipe datanya in. Saya akan menggunakannya sebagai primary key, auto increment atau dia otomatis akan terisi secara berurutan dan tidak boleh kosong.
Next ada judul dengan tipe datanya varchar dan saya isi panjangnya 50. Next ada pengarang atau penulis dengan tipe datanya varchar sama panjangnya adalah 50. Next saya akan mengisikan stok. Tipe datanya adalah int dan terakhir adalah harga. Tipe data juga sama dengan big int. Karena angka atau harga itu kan banyak ya angkanya. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat struktur dari TB buku. Oke, ini dia. Ada ID, judul, penulis, stok, dan juga harganya. Nah, sekarang kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel TB buku terlebih dahulu. Caranya, insert into TB buku values. Yang pertama, ID saya pakai angka 1 biasa, judul bukunya adalah hujan, pengarangnya adalah Terelie, stoknya saya buat 10, kemudian harganya saya buat 90.000. Oke, koma. Yang kedua, ID-nya 2, judul bukunya adalah Aku, pengarangnya adalah Khairil Anwar, stoknya saya buat 7, dan dan harganya saya buat 100.000. Yang ketiga, buku berjudul Harry Potter, pengarangnya adalah J.K. Rowling, stoknya saya buat ada 12, dan harganya saya buat 150.000. Yang keempat, di sini saya hanya akan memasukkan 5 buah data. 4, yaitu buku dengan judul Larasati. Penulisnya adalah Pramudia Anantatur. Stoknya saya buat ada 5 dengan harga 70.000. Yang terakhir, saya ingin apa lagi judul buku ya? Oke, saya buat pakai bulan lagi deh. Bulan Terelie. Stoknya ada 8. Dan harganya adalah 80.000. Oke, kita sekarang lihat data-data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel dengan sintaks select bintang from TB buku. Nah, ini dia. Ada 5 buah buku yang masing-masing ada judul, penulis, stok, dan juga harganya. Baik, kita akan masuk ke stored prosedur yang pertama, which is yang paling sederhana, di mana saya akan membuat suatu prosedur yang dapat memanggil atau melihat semua isi pada tabel. Pertama-tama, seperti biasa, kita buat dulu delimiter. Oke. Selanjutnya kita ada create. Ups, ini salah, saya harusnya isi spasi nih. Kita add dulu deh. Ulang ya. Delimiter. Oke, baru benar. Create procedure. Kita pakai lihat buku. Kita bikin. Kita masukkan perintahnya. Select from TB buku. Kita bisa end. Oke, berhasil. Sekarang kita ubah nilai delimiternya dengan titik koma. Oke, kita sekarang bisa panggil dia.
call, nama dari prosedurnya itu lihat. Ups, nah ini dia. Nah, jadi kalau biasanya teman-teman ingin melihat semua data pada tabel, teman-teman mengetikkan select bintang from TB buku, tapi kalau kalian masukkan ini perintah ke dalam suatu prosedur, kalian hanya perlu memanggil prosedur tersebut. Nah, ada cara lainnya untuk membuat prosedur untuk memanggil atau melihat data dalam tabel ini. Nah, karena ini merupakan statement tunggal, sebenarnya delimiter begin dan juga end tersebut tidak usah digunakan atau tidak diperlukan. Seperti ini jadinya, kita langsung saja create procedure. Sekarang kita pakai nama yang beda, karena lihat buku sudah ada, kita pakai get buku deh. Get buku, baru kita masuk ke sintaksnya, yaitu select bintang from TB buku. Oke, sekarang kita tinggal panggil call get. Nah, sama saja. Tergantung teman-teman ingin menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, itu merupakan prosedur atau stored prosedur yang paling simple. Nah, kita akan masuk ke pembuatan stored prosedur dengan menggunakan parameter. Parameter yang pertama yaitu parameter in. Nah, di sini saya akan membuat prosedur yang dapat yang berisi perintah yang dapat menambahkan data-data ke dalam tabel. Bagaimana caranya? Berikut saya demokan. Seperti biasa, kita deklarasikan delimiter terlebih dahulu. Oke, kita create procedure tambah buku, saya pakai namanya. Nah, kita ketikkan parameternya itu in. Di sini karena saya akan memasukkan data ke seluruh field tabel, jadi saya akan memasukkan ID, judul, penulis, stok harga dengan nama-nama yang berbeda di variabel ini. Di sini ID saya menggunakan nama ID buku dengan tipe data in, karena di sini ID juga tipe data in. Next, saya juga in judul buku, tipenya juga in. Next-nya ada in penulis buku dengan tipe dan saya salah nih, kok in sih, varchar dengan panjang 50. Maaf, saya keliru. Di sini ada typo juga. Penulis buku, tipe datanya varchar, panjang 50. Next ada in lagi, yaitu stok buku dengan tipe data in. Yang terakhir adalah in harga buku dengan tipe data begin. Oke, di sini saya cek dulu. Oke, tidak ada yang typo. Kita langsung bisa klik enter untuk bikin. Nah, di sini saya bikin, kemudian saya masukkan sintaksnya, yaitu insert into TB buku. Kita masukkan fieldnya, yaitu ID, judul, tulis, stok, dan juga harga. Kita enter lagi sekali. Values. Di sini baru kita values-nya kan ada di sini. Nanti data-data yang kita masukkan akan disimpan sementara di variabel lokal ini yang sudah kita buat, ID buku, judul buku, dan lainnya. Values-nya itu adalah ID buku, berurutan ya. ID buku, judul buku, penulis buku, ada stok buku, typo, dan ada harga buku. Baru kita titik koma, kita cek dulu. Oke, kita enter. Nah, di sini saya akan memberikan suatu pesan apabila data berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Saya ingin memberikan pesan sukses. Caranya adalah dengan select. Baru kita buat kalimatnya apa ya? Buku baru berhasil dimasukkan. Nah, S di sini saya akan membuatnya sebagai pesan. Oke.
Jangan lupa kita end. Oke, dia sukses. Sekarang kita tinggal, kita ubah dulu dia delimiternya. Delimiter baru kita panggil. Call tambah buku, baru kita masukkan values atau nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama adalah ID. ID-nya saya pakai di sini ID 6. Dengan judulnya saya buat Laskar Pelangi. Pengarangnya adalah Andrea Hirata. Stoknya saya buat ada 9. Jangan deh, 3 deh. Dan harganya adalah 110.000. Kita cek dulu, call tambah buku. Oke, nah ini dia. Pesannya, buku baru berhasil dimasukkan. Berarti kita sukses menambahkan data ke dalam tabel. Nah, bagaimana cara kita melihat? Karena kita sudah buat prosedur untuk melihat semua data tabel, jadi kita panggil prosedurnya. Baik, kalian bisa menggunakan get buku atau lihat buku. Saya di sini akan menggunakan lihat buku. Kita panggil dia, call, lihat buku. Nah, ini dia. Ini merupakan data yang barusan saya masukkan, yaitu Laskar Pelangi, dengan penulisnya Andrea Hirata, stoknya 3, dan harganya 110.000. Nah, itu merupakan penggunaan parameter in di dalam prosedur. Yang kedua, saya akan menggunakan parameter out. Nah, di sini saya akan membuat suatu prosedur yang dapat menghitung semua stok buku yang ada dalam tabel. Jadi, di sini saya akan menjumlahkan semua stok dengan menggunakan prosedur. Begini sintaksnya, pertama seperti biasa, delimiternya. Create procedure, saya akan beri nama hitung semua stok. Saya pakai parameter out dengan variabel total stok. Coba datanya gitu. Oke, tidak ada typo, kita bisa bikin. Kita masukkan sintaksnya, yaitu select. Saya pakai sum. Sum itu berguna untuk menjumlahkan data-data yang ada pada tabel. Di sini saya sum stoknya, karena saya akan menjumlahkan stok, jadi saya pakai field stock intunya itu berarti dimasukkan sementara ke variabel lokalnya, itu total stock from, baru kita tuliskan nama tabelnya, TB buku. Kita cek ada typo, tidak ada, seharusnya aman. Baru kita bisa end. Oke, tidak ada error. Sekarang kita akan panggil. Cara manggilnya agak sedikit berbeda. Pertama kita ubah dulu delimiternya. Kita panggil, pertama-tama kita panggil dulu variabel global yang akan menampung data-data dari hasil penjumlahan seluruh stoknya, yaitu dengan add total stok. Oke, seperti itu. Salah. Kita harus mendeklarasikan dulu gini ya. Lupa saya. Apa namanya? Nama dari prosedurnya. Hitung semua stok, baru kita deklarasikan variabel total stok. Oke. Kayaknya ada yang salah deh ini. Sebentar. Total stok. Coba. Call hitung semua stok. Total stok. Seperti ada yang salah. Sebentar. Create prosedur. Oke. Kalau hitung semua stok, benar, dan oke.
Wait, seperti ada yang salah. Coba sebentar. Select, kita deklarasikan total stok, bisa nggak dia? Oh, ini dia, bisa-bisa. Jadi setelah kita call, kita select untuk melihat hasil dari semua jumlah stok buku yang kita punya dalam tabel. Oke, di sini hasilnya 45, apakah benar? 10 tambah 7, 17, 17 tambah 12, 29, tambah 5, 34, 34 tambah 8, 42, tambah 3, 45, benar. Nah, agak sedikit membingungkan ya, karena saya tadi agak bingung. Oke, itu merupakan penggunaan parameter out dalam sebuah stored procedure. Next, kita akan move on ke parameter terakhir, yaitu parameter in-out, yang merupakan gabungan dari parameter in dan juga parameter out. Oke, di sini saya akan membuat suatu prosedur yang dapat mengupdate jumlah stok di dalam tabel. Nah, seandainya jika buku-buku ada yang terjual, otomatis kan stoknya berkurang. Nah, saya akan menuliskan sintaksnya ke dalam sebuah prosedur. Seperti biasa, kita akan membuat delimiter. Oke, kita buat create procedure. Kita akan beri nama update stock. Nah, di sini saya menggunakan parameter in out. ID bukunya, ID buku dengan data in, kemudian in out lagi stoknya karena saya akan mengubah stok. Seperti ini juga. Oke, di sini saya bisa bikin, baru kita masuk ke dalam sintaksnya. Sintaks update, update TB buku. Kita set stoknya, ini stok. Oke, sama dengan ini, kita pakai variabel lokalnya untuk menyimpan nilai. Sama dengan stok buku, where ID sama dengan ID buku. Seharusnya seperti itu. Oke, saya cek dulu apakah ada yang typo. Tidak ada, jadi kita bisa move on, kita langsung end. Karena sudah selesai statementnya. Oke, tidak ada error. Sekarang kita panggil. Tapi sebelum kita panggil, kita perlu set terlebih dahulu nilai dari ID buku dan juga dari stok buku. Jadi misalnya ID buku yang mau kita ubah stoknya adalah ID buku nomor 3, dan stoknya yang awalnya 12 berubah jadi 10, kita akan set dulu nilainya. Begini caranya, sebelum kita panggil, kita perlu set dulu dengan cara set. Nah, di sini kita pakai variabel global. Karena variabel global tersebut kan bisa diakses di luar prosedur. Nah, jika kita menggunakan variabel lokal, kita tidak bisa menggunakannya di luar dari prosedur. Set ID buku terlebih dahulu, ID buku sama dengan, karena saya tadi mengubah yang ID buku 3, kita pakai angka 3. Next-nya, oh iya, jangan lupa kita harus mengubah dulu delimiternya. Kenapa selalu lupa ya? Delimiter. Oke, baru sekarang set add ID buku. ID buku sama dengan 3. Oke, next-nya lagi set add stok buku. Stok buku saya pakai 10 deh. 10. Oke, nah sekarang baru kita panggil dia prosedurnya dengan call update stock. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel globalnya add ID buku, add stock buku. Kita cek tidak ada yang typo. Kalau update stock, oke. Titik koma. Nah, di sini saya akan memberikan pesan seperti saya mau masukkan data, pesan sukses yaitu apabila stok berhasil diubah, saya akan memberikan pesan berhasil. Nah, caranya saya menggunakan select concat. Nah, select concat ini digunakan untuk menggabungkan dua buah field dalam tabel. Nah, di sini kasusnya saya akan menggabungkan ID buku, variabel ID buku, dan juga stok buku ke dalam suatu string atau kalimat.
Di sini saya menggunakan select concat. Nah, sekarang baru saya menggunakan maksudnya mengetikkan kalimat yang akan saya keluarkan bila update stok berhasil dijalankan. Buku dengan ID. Di sini saya jangan deh. Apa ya? Stok buku dengan ID. Oke, di sini saya deklarasikan variabelnya tadi ID buku berhasil diupdate menjadi, di sini saya pakai stok buku. Oke. Ada yang typo tidak? Tidak ada. Di sini saya S pesan sama aja. Oke, saya lihat dulu Oke, tidak ada yang error, jadi kita bisa lihat artinya ini pesannya atau prosedurnya berhasil dijalankan. Stok buku dengan ID 3 berhasil diupdate menjadi 10. Oke, ini saya kurang ada spasi ya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita lihat apakah sudah benar diupdate dengan cara kita panggil prosedur lihat buku. Oke, di sini ID 3 yang awalnya adalah 12 sekarang berubah menjadi 10, berarti yang ini berhasil dijalankan. Nah, itu merupakan stored prosedur dengan menggunakan parameter in out, which is itu yang terakhir. Next, sekarang saya akan menjelaskan tentang function atau apa ya? Kayak iterasi dulu deh. Saya akan menjelaskan looping terlebih dahulu deh. Looping yang pertama saya akan menggunakan perintah repeat. Nah, looping di sini saya ingin um, memisahkan atau membagi tabel berdasarkan ID-ID-nya. Caranya sama, kita deklarasikan delimiter terlebih dahulu. Baru kita buat create procedure. Namanya di sini saya pakai repeat proc. Oke. Di sini saya deklarasikan in dulu. Karena saya akan mensortirnya dengan berdasarkan ID, jadi saya pakai jumlah ID. In. Oke, tidak ada typo, saya bisa bikin. Di sini saya akan deklarasikan declare i untuk pengulangan. Datanya adalah in, defaultnya adalah 1 karena ID bukunya dimulai dari 1 bukan 0. Jadi saya pakai defaultnya 1. Terus baru kita buat repeat. Kemudian kita ketikkan perintahnya select from DB buku where ID sama dengan i. Oke, sekarang kita set i sama dengan i plus 1. Ini artinya nanti tabel-tabel yang akan dihasilkan itu akan berurutan dia dari yang pertama, ID yang kedua, ID ketiga, dia akan berurutan. Oke, selanjutnya kita syaratnya until i lebih dari jumlah ID. And repeat. Oke, tidak ada yang typo, saya cek dulu. Oke, sekarang kita add. Oke, tidak ada error, jadi artinya ini berhasil. Nah, sekarang kita akan memanggilnya. Pertama kita ubah dulu delimiternya. Oke, sekarang kita panggil dia. Call repeat proc. Nah, di sini saya ingin menampilkan tabel dimulai dari ID 1 sampai dengan ID 3, yaitu saya mengetikkan angka 3 di sini. Nah, oke, ini dia. Dapat dilihat ini ID 1, perulangan dipisahkan berdasarkan ID. Ini ada ID 2 dan ID 3.
Oke, nah bagaimana sih caranya untuk membuat suatu looping yang sama tetapi dengan menggunakan sintaks while? Begini caranya. Hampir mirip dengan repeat, tapi sintaks dari while itu menurut saya sedikit lebih simple dibandingkan dengan repeat. Begini, seperti biasa, delimiter yang terlebih dahulu, create procedure. Di sini saya akan memakai namanya while pekerja biar sama dengan yang repeat. Saya sama, saya akan menggunakan jumlah ID ke data in. Oke, tidak ada typo, baru kita bikin. Sama, saya declare dulu juga i-nya. Declare i, defaultnya juga sama satu. Baru kita mulai untuk loopingnya. While i lebih kecil dari sama dengan jumlah ID, kita pakai do. Do select from DB buku where ID sama dengan i. Kita sama dengan set i-nya dulu, i sama dengan i tambah 1. Sekarang kita add while. Oke, kita add. Ups, ada yang salah. Apa yang salah? While i jumlah ID. Kita baca pesan errornya, radius near default 1. Di line 3, 1, 2, 3. Oke, coba kita ulang dulu. Delimiternya kita pakai, terus create procedure while proc. Di sini saya pakai in jumlah ID ke data. Oke, di sini saya enter, baru saya begin. Next saya declare i. Oh, saya lupa kasih tipe data i-nya. Oh my god, pantes. Kita pakai defaultnya adalah 1. Baru kita bisa mulai untuk looping dengan menggunakan while. While i lebih kecil dari sama dengan jumlah ID, kita pakai do. Select from DB buku where ID sama dengan oke, tidak ada yang salah, baru kita set i sama dengan i plus 1. Baru kita bisa add while dan kita add. Oke, tidak ada yang salah. Sekarang kita tinggal panggil dia prosedurnya sama seperti caranya pada prosedur repeat. Kita ubah dulu delimiternya. Baru kita panggil while proc. Nah, di sini saya ingin gunakan 4 deh. Kita lihat bagaimana. Nah, ini dia. Sama hasilnya, hanya sintaksnya saja yang berbeda. Oke, itu dia untuk looping dengan menggunakan repeat dan juga while. Next, kita akan move on. Kita akan lanjut ke penggunaan kondisi. Nah, di sini saya menggunakan 2 perintah, yaitu perintah case dan juga perintah if then. Pertama, saya akan menggunakan perintah case. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat prosedur yang
yang dapat mensortir atau dapat mengelompokkan data berdasarkan stok dari buku-bukunya. Nah, di sini saya buat dulu prosedurnya. Pertama di baru create procedure, no, C. Prosedur, di sini saya pakai get stock. Sini saya pakai in. Kita kondisinya varchar, panjangnya saya pakai 50 dan juga in. Saya pakai stock itu dengan kata in. Oke, sudah benar, kita bisa bikin. Baru di sini saya case. Yang saya case itu kondisinya, yang saya pakai syaratnya kondisi. Nah, case itu dibarengi dengan when. Kalau di bahasa pemrograman kan ada switch case. Di sini case dan juga when. Yang pertama when. Nah, saya ingin menggunakan syarat lebih dari, sama dengan, dan juga kurang dari. Nah, misalnya saya ingin melihat buku-buku yang stoknya lebih dari 5 misalnya, di sini saya buat prosedurnya. When kondisi when sama. When sama, then kita enter select bintang from TB oops, typo terus, TB buku where di sini stok karena sama dengan stok buku. Oke, next kalau when lebih, then select bintang from TB buku where stoknya itu lebih dari stok buku. Benar. Sekarang when kurang, then kita masuk ke sintaknya select from TB buku where stok kurang dari stok buku. Oke. Di sini kita harus menggunakan else. Else itu dijalankan apabila seluruh kondisi tidak terpenuhi. Else, kita enter, kita masukkan pesan, misalnya apa? Select data tidak ditemukan. Sebenarnya kalau dijalankan dan tidak ada kondisi memenuhi, akan muncul blank space atau empty table gitu dia, ininya pesannya. Oke, di sini sudah selesai. Di sini kita pakai s pesan error. Aduh, typo terus nih, error. Oke, kita end case-nya, end case, baru kita prosedurnya. Oke, tidak ada error, berarti ini berhasil. Cara memanggilnya, kita balikan dulu, ubah dulu delimiternya. Baru kita call get stock. Kita kondisinya saya ingin melihat yang lebih terus saya lebih dari 5, berarti di sini 5. Nah, ini dia. Ini merupakan buku-buku yang stoknya jumlahnya lebih dari 5. Ada 4 buku, yaitu Hujan, Aku, Harry Potter, dan juga Bulan. Kita cek di atas, mana dia? Oke. Ada Hujan, oke. Aku, Harry Potter, dan juga Bulan. Oke, sudah benar teman-teman. Nah, next-nya kita akan menggunakan kondisi if then.
Di sini saya akan menggunakan atau membuat prosedur yang dapat yang dapat apa ya? Saya bingung nih buat apa. Oke, yang dapat mengelompokkan harga deh. Karena tadi mengelompokkan stok, sekarang saya ingin mengelompokkan harga. Caranya hampir mirip. Pertama-tama sama, delimiter. Kita slash, double slash. Oke, sekarang kita create procedure. Saya pakai get harga. Dengan in kondisi sama, if varchar. Oke, panjang 50 dan juga in harga. Harga buku dia bikin. Oke, di sini saya bikin if kondisi sama dengan sama, then karena tadi case itu pakai when dan then, di sini if dan juga then. Then kita gini sama sintaksnya select bintang from TB itu where harga sama dengan harga buku. Mirip ya, sama sintaksnya sama yang pakai case, tapi beda di gini saja, if saja. Oke, yang kedua adalah if kondisi sama dengan lebih, then select bintang from TB buku where harga lebih besar dari harga buku. Oke. Saya salah nih, saya belum isi and if-nya. Oke, coba saya kalau nggak isi and if, apakah dia bisa jalan? Sekarang kita if, baru sadar sih ya saya pulang isi and if. Ada apa ini? Kondisi sama dengan, misalnya, kurang. Then, select, kenapa saya typo ya? Select bintang from TB buku where harga kurang dari harga buku. Oke, di sini saya pakai and if, tapi ini sih pasti error sih kalau kata saya. Baru di sini bukan error karena tidak ada and if. Oke, kita ulang. Tidak apa-apa. Delimiter. Oke. Create procedure. Get harga. Ini in kondisi dia varchar panjangnya 50 dan in harga buku dia bikin. Oke, tidak ada typo, baru di sini saya bisa bikin. Yang pertama ada if kondisi sama dengan sama, then select bintang from TB buku where harga sama dengan harga buku. Benar kan? Oke, di sini baru saya pakai and if. Oke, jangan sampai kelupaan. Yang kedua, if kondisi sama dengan lebih, then select bintang from TB buku where harga lebih besar dari harga buku. Oke, di sini and if. Next berarti if kondisi sama dengan kurang, then select bintang from TB buku where harga
Oke, di sini saya pakai and if. Baru kita bisa and. Oke, tidak ada yang error. View. Ingat teman-teman, harus ada and if di setiap kondisi if. Cara panggilnya sama seperti pada apa namanya? Repeat. Kok repeat sih pada case? Ya ampun, kenapa ini saya? Otaknya sudah panas sepertinya. Sekarang kita ubah dulu delimiternya, baru kita panggil call get harga. Kita gini kondisinya, saya ingin yang sama dengan 100.000. Ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Ini ada buku judulnya Aku, karangan Khairil Anwar, stoknya 7 dengan harga 100.000. Kita cek dulu dia di atas. Ini Aku Khairil Anwar. Oke, benar. Nah, itu teman-teman merupakan stored procedure dengan menggunakan condition, yaitu perintahnya adalah case dan juga if. Nah, sekarang stored procedure sudah beres. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai function. Sedikit saja tentang function. Function tersebut hampir mirip dengan prosedur sintaksnya, tapi fungsinya untuk function itu adalah lebih sebagai untuk menjumlahkan atau untuk melakukan operasi pada database. Dan function tersebut harus ada returns atau pengembalian nilai atau output. Sintaksnya mirip. Pertama-tama saya jelaskan dulu. Saya ingin membuat suatu function yang dapat menjumlahkan seluruh harga dari buku. Jadi, saya ingin mengalihkan stok buku A dengan harga buku A, kemudian menjumlahkannya dengan buku-buku yang lain. Intinya, saya ingin menjumlahkan aset yang saya miliki di toko buku saya. Caranya sama, delimiternya terlebih dahulu. Baru kita create function, bukan prosedur, kita create function dengan nama functionnya adalah total total aset atau total harga. Total aset aja deh. Total aset di sini saya bukan ID buku. Karena saya ingin mengelompokkan berdasarkan ID bukunya. Biar gampang kita in. Oke, tidak ada yang typo, kita bisa lanjut. Sebelum begin, kita bisa return dulu tipe datanya, yaitu in. Kita returns in. Baru kita bisa bikin. Kita declare dulu. Di sini variabel-variabel yang saya butuhkan pertama-tama itu tentunya ada harga buku. Harga buku saya pakai tipe datanya bikin. Oke, yang kedua ada stoknya tentu saja, karena kita akan mengalihkan stok dengan harga, berarti kita declare stok buku dengan tipe data in. Dan yang terakhir kita akan declare total harganya. Total harga ya. Total aset deh. Total seluruh aset. Tipe datanya di in. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sintaksnya. Ke perintahnya, yaitu select namanya harga ya. Oh ya, harga itu kita masukkan dulu harganya ke variabel yang sudah kita buat. Itu harga buku from tb buku where id sama dengan id buku. Oke, yang kedua adalah select. Kita juga masukkan, tampung dulu sementara nilai-nilai yang ada pada variabel ini ke variabel lokal untuk sementara. Select, kita pakai stock into stok buku from tb buku where id sama dengan id.
Oke, tidak ada yang typo. Nah, kita sekarang set total asetnya. Seluruh aset sama dengan harga buku dikalikan dengan stok buku. Baru kita return value-nya, return total seluruh aset. Oh my god, ini saya salah ada typo nih. Gak apa kali ya, ntar saya ulang lagi. Baru kita end. Percuma sih, kayaknya bakal gini juga nih. Ada yang gini, ada yang typo. Oke, kita ulang. Oke, tidak apa-apa. Semangat. Delimiter. Oke, kita create function total seluruh aset. Saya balik di namanya. Oke, di sini saya pakai ID buku. Delta in. Baru saya returns in. Oke. Baru saya bisa bikin. Oke, declare dulu, declare harga buku, begin. Declare stok buku in, dan declare total aset begin. Oke, kita masuk ke perintahnya, select harga into harga buku from TB buku where ID sama dengan ID. Select harga into harga buku from TB buku where ID sama dengan. Oke, benar. Yang kedua, select stock into stock buku from TB buku where ID sama dengan ID. Oke, tidak ada typo. Baru kita set total aset. Oke, hati-hati. Oke, sama dengan harga buku dikali dengan stok buku. Tidak ada yang typo, benar. Oke, total aset, total aset. Oke, harga buku, stok buku. Oke. Sekarang kita return value-nya total aset. Kita bisa end, semoga tidak ada error. Oke, tidak ada error. Jadi sekarang kita bisa memanggilnya. Kita ubah dulu delimiternya. Oke, sekarang kita call. Bukan call, select. Maaf, kalau di prosedur kita manggilnya dengan cara call, kalau di function kita tinggal select saja. Select total seluruh aset. Oke. Total seluruh aset dengan ID berapa ya saya ingin menjumlahkan ya? Saya ingin menjumlahkan ini. Yang mana ya? Pilih dulu deh. Oke, yang ID nomor 5 deh. Terelie dengan stoknya 8, harganya 8.000. Saya ingin menjumlahkan itu deh. Jadi ID-nya berapa ya? Terelie mana ya? Hujan. Bukannya bulan, yang 5. Oh my god, kenapa saya gagu begini? Oke, ini dia 640.000. Apakah benar? Di sini bulan, stoknya ada 8 dan harganya 80.000. 80.000 kali 8 adalah 640.000. Berarti benar, teman-teman. Oke, sekian saja video tentang stored procedure dan juga function yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat.
bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya tahu saya banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.